Jadi hampir semua ilmu hadis, ya, atau saya boleh bilang 50% dari ulumul hadis itu adalah ilmu tentang udhifa. Ilmu tentang apa itu berarti? Ilmu tentang idhofah, ilmu tentang penyandaran. Maka kemudian ini nanti muncul ilmu riwayat. Jadi ilmu riwayat hadis itu adalah munculnya dari mana? Dari ini, dari kata udhifa ini. Nah, dari kata udhifa. Makanya kalau ditanya, apakah sesuatu yang ada dalam hadis itu betul-betul begitu bunyinya dari Rasulullah? Apakah kalau Rasulullah dikabarkan beliau itu berzikir secara jahar, apakah caranya juga sama dengan yang kita lakukan hari ini, sama dengan yang ada dalam hadis itu? Belum tentu. Karena hadis itu semuanya bentuknya udhifa. Idhofah itu bottom up, dari Anda menyandarkan kepada Rasulullah, bukan top down, bukan Rasulullah bersabda kemudian begitulah adanya ya, sampai hari ini. Nah, bisa dimengerti sampai di situ ya. Nah, berarti hadis itu adalah apa? Idhofah. Ada sahabat, ada tabi'in, ada generasi umat Islam yang menyampaikan Rasulullah pernah bersabda begini. Kayaknya ada hadis, ya, itu sudah bagian dari idhofah. Nah, seandainya dulu ada rekaman, mungkin bahasanya bukan idhofah. Kullu ma shadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebagian ulama kita biasanya dalam usul fikih itu suka dibahasakan bukan udhifa tapi shadara. Segala sesuatu yang muncul dari Rasulullah. Masalahnya siapa yang bisa memastikan itu muncul dari Rasulullah? Innamal a'malu binniyati. Siapa yang bisa memastikan bahwa itu muncul dari Rasulullah? Dari lisannya Rasulullah, kan nggak ada rekamannya. Nah, masalahnya kan di situ. Maka para ulama hadis lebih suka mendefinisikannya itu dengan bunyi idhofah. Oh, banyak orang yang meyakini bahwa itu sumbernya dari Rasulullah. Ya sama-sama bersumber, tapi sumbernya ini sifatnya masih dzanni. Maka hadis itu hampir semuanya itu apa? Dzanniyul wurud, kan gitu ya. Atau dzanniyus subut, tidak qat'i. Beda dengan kalamullah yang Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu sudah ini kalamullah, nggak ada yang menyatakan hadza udhifa ilallah. Kullu ma udhifa ilallah fa Al-Qur'an, nggak ada yang mendefinisikan begitu. Justru malah salah itu. Nah, kalau didefinisikan kullu ma udhifa ilallah. Kalau Al-Quran ya sudah kalamullah, titik. Gak usah apakah kalamullah itu diduga-duga saja atau tidak? Nah, gak ada begitu. Kenapa? Karena sudah qat'iyus thubut. Oke, itu apa? Makanya kemudian ya, sekali lagi ulumul hadis itu ya, sebagian besarnya muncul dari sini udhifa. Kemudian nanti dari sini muncul laisa kullu ma udhifa ila Rasulillah. Ila Rasulillah sahhat idhofatuhu. Nah, ya ini kaidah bikin sendiri aja. Tidak semua yang diidhofahkan dinisbatkan kepada Rasulullah itu sahih idhofahnya. Maka di sini muncul ilmu. Oke, ini hadis ya. Ini namanya hadis. Jadi kalau Anda harus tahu dulu hadis itu apa. Yang Anda pelajari sekarang adalah hadis, ulum yang Anda pelajari ini. Qaul fi'al takrir sifat ham yang diidhofahkan kepada Rasulullah. Jadi spesifikasi Anda itu, kalau Anda orang belajar ilmu kedokteran, ini harus diperjelas dulu. Kedokteran apa yang dipelajari? Kalau kedokteran hewan, dia nggak akan belajar tentang anatomi Anda itu. Tapi kalau kedokterannya kedokteran manusia, dia nggak akan belajar tentang anatomi binatang-binatang yang macam-macam. Nah, dia cukup tahu bahwa fokus saya adalah anatomi tubuhnya manusia. Gak peduli amat bagaimana pemikirannya manusia itu. Bagi seorang mahasiswa kedokteran, bodoh amat kamu mikir apa. Tapi bagi orang filsafat, bodoh amat kamu mau sakit apa secara fisik. Yang penting pemikiran kamu yang berharga. Bagi orang sosiolog, bodoh amat kamu mau punya pemikiran apa, sakit atau sehat, gak peduli. Yang penting bagaimana interaksi kamu dengan sesamanya. Bagi ahli lingkungan, bodoh amat kamu peduli sama sesama kamu. Yang penting bagaimana hubungan kamu dengan lingkungan. Itu orang ilmu lingkungan. Nah, orang ilmu hadis, kalau sampean nggak tahu posisinya di mana ilmu hadis itu, ya, maka sampean akan bingung. Saya ini harus ngapain? Ya.
saya harus ngapain. Nah maka Anda harus tahu dari mana, dari objeknya dulu. Al hadis, objeknya hadis itu apa sih ya ini? Kaul yang diidhafakan kepada Rasulullah, fi'il diidhafakan kepada Rasulullah, takrir, sifat, ham dan sebagainya. Nah 5 hal inilah ya yang menjadi apa itu bahan yang Anda otak-atik. Jadi kalau Anda buka bengkel hadis ya gitu, Anda itu nggak terima servis motor, nggak terima servis mobil kan gitu ya. Seperti halnya bengkel mobil nggak akan terima itu. Saya mau nyervis ini hadis palsu atau enggak nih? Ini hadis saya kebetulan lemah, tolong diperbaiki supaya jadi hasan. Nggak bisa ke bengkel otomotif gitu ya. Nah maka ini juga sama. Anda sebagai mahasiswa ulumul hadis itu nggak akan menerima objek-objek yang lain. Objek Anda adalah objek ini sudah. Nah, objek yang berupa qaul Rasul, fi'il yang dinisbatkan kepada Rasul, takrir, sifat, ham yang dinisbatkan semuanya itu kepada Rasulullah. Mimpi Anda menjadi tidak penting di sini. Kenapa? Karena yang penting bagi Anda hanya mimpinya Kanjeng Nabi. Nah, mimpi pacar Anda apalagi kekasih saya cuma Rasulullah saja. Nah, jadi iya, mimpinya beliau, cita-citanya beliau saya yang akan memikirkan. Wah gitu. Laisakul maudhi pada Rasulullah sahat idafatuhuna. Maka di sini muncul ilmu takhrij. Wadira satu asaniyah. Nah, ini ya. Untuk memastikan bahwa hadis itu ada dan nisbatnya kepada Rasulullah itu sah, maka Anda butuh ilmu takhrij dan ilmu studi sanad. Jadi kalau ada orang nanya, ini benar nggak hadisnya ini dinisbatkan kepada Rasulullah? Anda nggak usah bahas ilmu fikih hadisnya, nggak usah bahas ilmu macam-macam, cukup bahas pakai ilmu takhrij Madiratul Asanid, tentunya dengan turunan-turunannya. Nah turunan di sini kan nanti ilmu tentang sanad, ini ada ilmu rijalul hadis, ada ilmu al-jarh wa ta'dil, ada ilmu tabaqat. Apa ini? Oh, ada nggak? Ada ilmu tabaqat. Apalagi? Ya, ada ilmu tawarikhul wafayat. Ada ilmu lagi buldan ruwat atau autan ruwat. Ilmu ansab, asma wal kunah, wal alqab. Oke, nah ini cabang-cabang dari Rasulullah itu untuk memastikan bahwa nisbatnya kepada Rasulullah itu benar. Di masa Rasulullah ilmu ini tentu belum muncul. Di masa sahabat ilmu ini juga belum muncul. Ini klasiknya ya sejarahnya. Nah, di masa Rasulullah yang penting ini menjaga, merawat gimana kaulnya Rasulullah itu tetap lestari. Ya, sampai nanti muncul di masa tabi'in. Ya, di masa tabi'in itu mulai muncul ilmu ini. Laisa kullu ma udhifa ila Rasulillah sahhat idafatu. Di masa sahabat sudah muncul sebenarnya kaidah ini. Cuma belum diselesaikan pakai formula ilmu yang mapan. Nah, maka yang ada di sana ada pengetatan riwayat. Kalau mau menyampaikan menisbatkan kepada Rasulullah harus pakai sumpah, harus ada saksi dan lain sebagainya itu ya. Nah, kemudian diminimalisir supaya tidak sembarangan orang ngomong. Nah, hanya mahasiswa Mahat Ali saja yang boleh bicara hadis. Selain itu nggak boleh. Nah, itu. Asru taklilir riwayat, bahasanya gitu ya. Diminimalisir, jangan sampai mahasiswa teknik ikut-ikutan ngomong hadis. Nah, kira-kira dulu begitu di masa-masa itu. Nah, maka hanya yang khusus hadis saja yang boleh. Nah, tapi ternyata strategi itu belum cukup ampuh untuk membendung hadis-hadis yang tidak sahih nisbatnya kepada Rasulullah. Makanya kemudian muncullah sistem isnad. Nah, di masa tabi'in itu ya. Lam yakun yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Nah, ini siapa? Siapa itu? Ibnu Sirin. Fa idza kana min ahli sunnah yu'khad hadithuhum wa idza kana min ahli bid'ah yutrah hadithuhum. Dulu generasi awal tidak bertanya tentang isnad, enggak perlu sistem isnad. Nah, karena mudah untuk memverifikasi idhofah ini tadi. Nah, tapi setelah terjadi fitnah,
konflik internal antara umat Islam, masing-masing mengidofahkan. Nah, problemnya ini, masing-masing orang dikit-dikit mengidofahkan kepada Rasulullah, sehingga ditemukan bahwa tidak semua yang dinisbatkan kepada Rasulullah itu mesti sahih, tidak semuanya pasti sahih. Makanya kemudian muncul isnad di situ, teori isnad, sistem isnad dengan perangkat ilmunya ini tadi. Dengan perangkat ilmunya ilmu sanad tadi itu. Oke. Setelah itu sanad dianggap berhasil. Oke, sanad berhasil sampai kemudian ini nanti muncul hasilnya itu berupa tadwinul hadis. Muncul nanti kemarin itu kita sebut bahkan taknim, ya, taknim, kanonisasi. Kalau yang masih nyimpan slide yang dulu ada di sana, taknim. Kanonisasi itu menjadikan kitab hadis itu sebagai konun, sebagai undang-undang, seperti kutubus sittah. Nah, itu menjadi semacam konunnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kutubus sittah itu. Saya Bukhari, saya Muslim, kalau sudah sampai di situ sudah pasti sahih semua menurut ulama ahli Sunnah wal Jamaah. Oke. Nah, tapi ternyata ada temuan baru. Tidak semua yang sahhat idhofah, ya. Tidak semua yang sahih idhofahnya. Laisa kullu ma sahhat idhofatuhu sahha matnuhu atau lafzuhu. Matnuhu. Tidak semua yang sahih sanadnya, ya, itu sahih lafadznya, redaksinya, karena di sana ada riwayat bil makna, ada rawi-rawi yang meskipun thiqah itu kadang yukhti, kadang yahim, kadang yasyuk, kadang ragu-ragu, kadang lupa, lalai, apalagi salah ucap. Nah, ini orang meskipun thiqah, orang meskipun pinter banget, ya, ya masih mungkin terjadi kesalahan. Nah, itu sahhat lafdu, maka muncul di sini ilmu matan, ilmu matnil hadis. Nanti biasanya dirangkum oleh para ulama, disederhanakan. Ini ilmunya luas sekali, tapi biasanya yang disederhanakan itu menjadi ilmu mushkilul hadis dan ilmu ikhtilaful hadis. Disederhanakan begitu biasanya, meskipun ilmunya sebenarnya lebih luas dari itu, ya, ya. Atau kalau mau nambah lagi ya ilmu gharibul hadis, nah, atau al-fat al-gharibah misalnya. Oke. Nah, tiga ilmu ini adalah penyederhanaan dari ilmu-ilmu yang sangat luas terkait dengan matan. Nah, sekarang disebutnya dengan kritik matan, nakdul mutun, nakdul mutun hadis. Oke, jadi kalau Anda ditanya sebenarnya redaksinya kayak gimana sih hadis itu? Nah, Anda jangan menyelesaikannya pakai diratul asanid, sudah levelnya di sini, di kritik matan. Tapi untuk sampai di sini, emang tahapannya ke sini dulu. Bener nggak? Dari sekian banyak yang ada itu, mana yang benar? Redaksi mana yang benar? Beberapa waktu lalu kan sempat viral itu, terkait dengan tambahan ini dalam doa iftitah, ini wajah tuh. Wajhiya alladzi fatara samawati wal ardh. Gitu ya. Nah, oke, ini ada masalah. Nah, kita diskusikan. Ada yang menyatakan bahwa tambahan ini, ya, wajhatu, wajhiya, ini tidak ada dalam hadis sahih, ya, tidak ada dalam hadis yang sahih. Dilihat dari ilmu takhrij betul. Dilihat dari ilmu matan betul. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa tambahan ini wajah tuh, tambahan lafaz ininya saja, bukan yang wajahtunya, yang ininya, lafaz ini. Nah, ini benar nggak idhofahnya kepada Rasulullah? Berdasarkan dua ilmu ini, memang betul. Ini nisbatnya kepada Rasulullah lemah. Nah, sekarang Anda perhatikan gimana seorang ustadz yang menyatakan ini wajah ini bahasanya seperti apa? Kalau bahasanya mengucapkan ini itu tidak boleh, bahasanya apa? Saat itu yang Anda tahu
Tidak boleh atau tidak ada? Tidak boleh, beneran. Nanti ada cek. Ya. Kalau bahasa tidak boleh, ngomongnya jangan pakai ilmu hadis. Gunakan ilmu fikih. Tahapannya bukan di sini, tapi nanti di selanjutnya. Nah, tapi kalau ngomongnya tidak ada, harus pakai ilmu hadis, jangan ilmu fikih. Nggak pas. Nah, ilmunya harus ilmu hadis ketika ngomongin tidak ada. Ada nggak? Nah, yang sahih ya, tambahan ini dalam doa iftitah wajah wajhiyah. Oh, ternyata tidak ada yang sahih dinisbatkan kepada Rasulullah. Oke, gunakan ilmu takhrij, gunakan ilmu sanad, ilmu matan. 3 ilmu ini, ilmu hadis yang berperan. Tapi kalau bahasanya hukumnya apa? Tidak boleh, misalnya begitu deh. Terus dasarnya apa? Dasarnya tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam ini, tidak ada dalam itu. Itu keliru, salah ruang, salah tempat. Nah, jadi memastikan ada atau tidaknya hadis, gunakan ilmu hadis ini, ilmu takhrij. Tapi memastikan boleh atau tidak boleh, itu ilmu istidlal, ilmu istinbat, ilmu usul fikih, ilmu fikih yang bermain di situ. Nah, jadi nggak bisa. Nah, karena urusan boleh tidak boleh ini urusannya dokter. Anda boleh konsumsi obat ini, bukan apoteker yang bilang, tapi dokter. Nah, urusan ada tidak ada itu urusan farmasi, urusan farmakolog, urusan orang ahli obat, apoteker. Ada apa saja obatnya batuk itu? Oh, ada 10 jenis, mereknya ada 10. Tapi yang boleh dipakai untuk anak kecil, boleh dipakai untuk orang dewasa, boleh dipakai untuk orang hamil. Bukan apoteker yang bicara. Siapa? Dokter. Disesuaikan dengan siapa pasiennya. Nah ini juga sama. Kalau urusannya boleh nggak menambahkan atau membaca ini, ada tambahan ininya, wajah wajhiyah. Nah, itu jangan pakai ilmu hadis, jangan pakai ilmu ini. Pakailah ilmu fikih ataupun ilmu usul fikih. Kalau nggak bisa ya ilmu fikih saja. Oke. Nah, sekarang yang keempat. Laisa kullu ma sahha lafdhuhu. Sahha fahmuhu. Maka di sini butuh namanya ilmu fiqhul hadis. Jadi kalau udah urusannya dengan pemahaman hadis, memang kita harus pakai ilmu fiqhul hadis. Tidak semua yang sahih lafadznya, maka pemahamannya pasti sahih, belum tentu. Ada hadisnya udah sahih, belum tentu pemahaman Anda terkait dengan itu sahih. Nah, ini terkait dengan boleh tidak boleh itu urusannya di sini. Di fiqhul hadis ini, mulainya di sini. Nah, boleh atau tidak bolehnya. Oke, tidak semua yang sahih pemahamannya, nomor 5 berarti. Laisa kullu ma sahha fahmuhu apa? Sahha al-amalu bihi. Tidak semua yang sahih pemahamannya itu sahih pengamalannya. Ada orang yang sudah pemahamannya bagus, ternyata pemahaman dan pengamalannya nggak nyambung, nggak sama loh. Berarti tidak semua yang sahih pemahamannya, tidak semua orang pinter itu benar. Maksudnya gitu, sederhananya gitu. Tidak semua orang pinter benar. Nah, ada banyak orang benar tapi nggak pinter. Sebaliknya ada banyak orang pinter tapi benar. Ya, nggak benar. Nah, soal amalu bihi. Nah, maka di sini butuh yang namanya ilmu apa? Ihya sunnah atau living, ilmu living hadis. Oke. Ya, dan seterusnya. Nah, nanti ada kaidah-kaidah lanjutan lagi sebenarnya. Tidak semua yang sudah sahih pengamalannya itu bisa diterima oleh masyarakat. Tidak semua yang bisa diterima oleh masyarakat itu bisa dipahami oleh yang bersangkutan atau diketahui hadisnya. Jadi muter terus nanti. Nah, ketika sudah sampai di kaidah yang ke-7 itu nanti akan kembali ke sini. Laisa kullu ma udhifa ila Rasulillah, kembali ke situ lagi. Baik, ini posisi masing-masing cabang ilmu hadis. Jadi secara garis besar begini nih cabangnya. Nah, sekarang kalau kita bicara terkait dengan perkembangannya, nah, kalau perkembangan wacana ya dalam ilmu hadis, wacananya banyak sekali.
wacana, kita bicara wacana itu bicara tentang segitiga atau triangle. Apa? Orang sini. Ini sampai jam berapa nanti tolong saya diingetin ya. Jangan dibiarin mantul. Objek orang belajar hadis itu kan belajar Rasulullah. Ini kalau kita bicara wacana, ya Rasulullah. Nah kemudian untuk wacana itu dibentuk oleh 3 hal. Ya, satu dibentuk oleh massa, yang kedua dibentuk oleh tempat, lokasi, daerah. Yang ketiga dibentuk oleh ya orangnya sendiri, insan, orang yang mengkaji hadis Nabi itu seperti apa, orang yang berinteraksi dengan hadis Nabi. Nah ini tentang Nabi tadi kita sudah spesifikkan hanya qaul, fi'al, takrir, sifat, ya, dan seterusnya itu. Nah di satu masa dengan masa yang lain, nah itu bisa menghasilkan wacana yang berbeda. Sama-sama di Madinah dulu dengan hari ini zamannya berbeda, itu sudah beda wacana. Sama-sama masanya saat itu, ya, sama-sama masanya di masa Rasulullah, antara di Mekah dan Madinah beda lokasi, sudah beda wacana. Apalagi di Mekah Madinah dengan Indonesia sudah beda wacana, meskipun satu masa. Jadi hari ini nggak akan sama itu wacana yang berkembang di Indonesia dengan wacana yang berkembang di negara-negara lain. Beda lagi nanti orangnya, sama-sama masanya, sama-sama tempatnya, beda orang, beda minat, sudah beda wacana. Ini contohnya di sini di Ma'ad Ali. Ada yang minatnya itu ke usul fikih, ada minatnya ke tasawuf, ada minatnya ke sosiologi, ada minatnya ke antropologi, ada minatnya ke sains. Sama-sama masanya hari ini, tempatnya sama-sama di Ma'ad Ali, orangnya beda minat, sudah beda wacana. Ada yang suka meneliti tentang sains dari segi hadis karena dulunya alumni tren sains. Gitu. Ada yang karena minatnya di tasawuf, ya, karena bapaknya mursyid thariqah misalnya. Nah, akhirnya minat studinya wacananya semua wacana tentang hati, ruh, jiwa, kematian, gitu. Ngomonginnya selalu. Ada orang yang sukanya fikih atau usul fikih, jadi dikit-dikit ngomongin tentang hukum, halal, haram dan sebagainya. Ada yang sukanya akidah. Nah, ini bid'ah, ini kafir, ini kan macam-macam. Nah, ini terkait dengan sosoknya, orangnya, ya beda, tempat dan masanya itu sama, itu bisa menghasilkan wacana yang berbeda-beda. Begitulah dulu para sahabat, ya, dari kita sejarahnya. Begitulah dulu para sahabat memotret sosok Rasulullah. Itu bisa bermacam-macam, berbeda-beda, ya, bermacam-macam. Maka muncul riwayat yang bermacam-macam. Bagaimana Sayyidina Abu Hurairah memotret tentang sosok Rasulullah. Beliau akan banyak memotret keseharian Rasulullah yang berhubungan dengan aktivitas yang di luar rumah. Sayyidina Abu Hurairah karena bukan orang dalam. Beda dengan Sayyidina Anas bin Malik sebagai orang dalam, orang yang juru ladinya Rasulullah di dalam, ya, di dalamnya. Maka Sayyidina Anas akan banyak meriwayatkan hal-hal yang hubungannya itu sangat personal, domestik, yang ada menjadi privasi keluarganya Rasulullah. Rasulullah senangannya apa, makan apa, ya. Kemudian Rasulullah itu di rumah ada apa saja, perabotnya apa saja, berapa lama biasanya Rasulullah itu nggak punya persediaan makanan. Nah, kemudian puasanya Rasulullah, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan istrinya, itu Sayyidina Anas itu yang banyak tahu. Beda lagi Sayyidina Ibnu Abbas, beda lagi Sayyidina Ali, beda lagi Sayyidah Aisyah yang tahu banyak hal. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah itu bisa sampai kepada hadis-hadis yang betul-betul hanya Rasulullah dan beliau yang tahu. Nah, tentang urusan di dalam kamar. Nah itu Sayyidah Aisyah
atau istri-istri beliau yang banyak meriwayatkan, yang banyak tahu. Karena memang perbedaan ini tadi mengakses kepada Rasulullah. Begitu juga nanti kepada periode tabi'in, ya, generasi tabi'in. Generasi tabi'in juga begitu, sudah beda masa, beda waktu, beda lagi yang diperhatikan. Terus sampai ke kita. Nah, kita sudah sulit untuk langsung mengakses ini, makanya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah biasanya menggunakan pendekatan apa? Madhab. Nah, di sini ini dalam rangka apa? Dalam rangka memformulasikan, ya, memformulasikan apa yang ada, dinamika perkembangan hadis yang ada pada masa sahabat, masa tabi'in dan tabi'in. Ya. Bagaimana itu kemudian diformulasikan, karena sulit. Segini banyak macam-macam tadi itu. Versi Abu Hurairah beda dengan versi Ibnu Umar, beda lagi dengan versi Umar bin Khattab, beda lagi dengan versinya Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya. Itu bisa beda-beda. Sulit bagi kita untuk memahami itu, maka butuh sistem, butuh metodologi. Tadi disebut epistemologi. Nah, madhab ini sebagai epistemologi sebenarnya, sebagai manhaj kita dalam membaca, melihat bagaimana dinamika perkembangan hadis di masa-masa awal. Kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan epistemologi madhab untuk membaca realitas pada masa Rasulullah, ya, realitas pada masa Rasulullah, maka orang Barat beda lagi. Nah, di sini ada sahabat tabi'in, kita orang Islam, di sini sekarang ada orang Barat. Kalau dulu hadis Nabi itu dikaji oleh orang Islam di lembaga Islam, metodenya pakai metode yang dari orang Islam, pendekatan Islam, teori-teori dari orang Islam, semuanya serba orang Islam. Jadilah seperti yang Anda nikmati di kitab kuning. Tapi hari ini tidak. Hadis itu dikaji oleh non-muslim di lembaga non-muslim, pakai metodenya orang non-muslim, apalagi pakai pendekatan dari non-muslim. Nah, dan itu ya sah-sah saja. Wong hadis Nabi itu memang sudah sudah menjadi wakaf milik seluruh umat gitu ya. Nah, nggak bisa diprivatisasi. Oh, nggak bisa, ini hanya milik Mahat Ali Tebuyut saja. Selain Mahat Tebuyut nggak boleh belajar hadis, nggak bisa kan? Nah, maka hadis Nabi ini sudah menjadi milik siapapun, sehingga yang mengakses, yang tertarik dengan kaulnya Rasulullah, fi'ilnya Rasulullah, takrirnya Rasulullah, itu bukan hanya orang Islam, bukan hanya lembaga Islam saja, tapi sudah meluas kemana-mana. Dan ini punya interaksi antara Barat dan kita, itu punya interaksi. Nah, akhirnya muncul lagi mazhab ketiga. Awalnya ini tadi mazhab 1, ini menjadi mazhab 2, mazhab ketiga muncul. Nah, ini seperti banyak di IAIN, di UIN itu mazhabnya mazhab ini. Mazhab menengahi antara Barat dan Timur seperti itu. Nah, akhirnya Timur Tengah juga enggak, gitu ya. Yes, pokoknya la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Enggak tahu benar lebih nadalik atau bukan gitu. Ya, kita lebih nadalik atau bukan. Nah, ini banyak yang kemudian mengintegrasikan itu. Ya, ini bukan bicara boleh atau tidak boleh ya, bukan bicara sah atau tidak sah, kita bicara sejarah. Jadi kenapa kemudian sekarang perkembangannya itu ya, dalam studi hadis itu banyak sekali yang sudah menggunakan pendekatan-pendekatan yang terbaru. Nah, Barat sendiri ini kan banyak dulu sejarah ada pemilahan Barat dan Timur. Nah, ini kan juga panjang sejarahnya. Barat itu punya hutang budi, hutang ilmu ya, kepada Yunani khususnya. Yunani itu kan Roma, identik dengan Roma. Yunani Romawi itu sudah berinteraksi dengan Islam itu sejak masa Rasulullah. Jadi adanya wacana yang berbeda antara Barat dan Timur, antara Romawi dan Rasulullah saat itu sudah terjadi sejak awal Islam. Nah, dan ada interaksi yang positif, tidak kemudian saling serang begitu saja.
Nah, misalnya Rasulullah kemudian menyesuaikan diri dengan orang-orang Romawi, begitu juga orang-orang Romawi banyak menghadiahkan sesuatu kepada Rasulullah. Rasulullah itu sering dapat hadiah dari raja-raja Romawi. Meskipun ya beberapa surat beliau ditolak mentah-mentah, tapi Rasulullah juga tetap berinteraksi. Begitu juga Rasulullah banyak mengadopsi apa yang berkembang di sana. Misalnya di sini surat menyurat itu harus pakai stempel. Di masa itu orang-orang Islam belum